Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khairil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal kebaikan yang kita lakukan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalani kehidupan. Ma'asyiral muslimin, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Pada kali ini kita masuk kepada topik fi adabil istiqot minan naum. Jadi pembahasan yang pertama mukadimah, yang kedua adalah melaksanakan perintah, yang pertama adalah melaksanakan kewajiban, yang ketiga meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga adab berteman. Saat ini kita berada pada bagian yang pertama, melaksanakan kewajiban. Nah, di dalam kewajiban, di dalam perintah, topik tentang perintah ini ada pembahasan terkait dengan adab bangun tidur. Mungkin ini topik yang sederhana, tetapi mungkin justru karena kesederhanaan dari topik ini banyak orang yang tidak menjaganya. Nanti kita akan ketemu pembahasan tentang doa tidur, doa keluar dari toilet dan seterusnya, seperti pembahasan atau topik anak sekolah SD. Tapi Imam Al-Ghazali justru membahasnya kembali, karena justru topik-topik yang sederhana ini justru sering tidak diperhatikan oleh sebahagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala al-muallif Imam Al-Ghazali berkata, menulis, fi adabil istaiqal minan naum. Topik pembahasannya adalah adab bangun dari tidur. Fa idza staiqatta, kata Imam Ghazali, kalau kamu bangun minan naumi, dari tidur, kalau kamu bangun tidur, fajtahid, maka sungguh-sungguhlah, berusahalah, antastaiqidha, untuk bangun qabla tulu'il fajr,
sebelum matahari terbit. Dari sini mungkin kita sudah mulai bisa mengkonfirmasi umatnya Nabi, atau bahkan mungkin kita dari hari-hari yang kita lewati ini, kita bangunnya sebelum fajar atau setelah fajar. Kalau kita ngomongin orang lain nanti kita ngomongin kita saja. Jadi dari hari yang kita lewati setiap hari itu, dalam satu minggu, apakah tiap hari mampu bangun tidur sebelum fajar atau tidak? Kalau seandainya tidak mampu bangun tidur sebelum fajar, berapa hari yang kita mampu? Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya kamu bangun tidur, berusahalah untuk bangun sebelum fajar terbit. Apa tujuannya? Tujuannya adalah litusolliya awalal waqti. Tujuannya untuk sholat subuh, sholat fajar di awal waktu. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Imam Al-Ghazali tidak memulakan dengan pembahasan terkait dengan tahajud. Ya, karena yang tahajud itu kedudukannya ada pada kedudukan sunnah. Tapi kalau bangun tidur selepas fajar, itu kalau seandainya melaksanakan sholat subuh sekalipun, itu melaksanakan sholatnya sudah di luar waktunya. Sehingga usahakan fajtahid, bersungguh-sungguh usahakan bangunnya sebelum subuh. Kenapa? Karena waktu pergantian itu waktu yang kritikal. Dan di waktu itu pula Allah meletakkan keutamaan. Jadi kalau subuh pergantian dari malam ke siang, maghrib pergantian dari siang ke malam, perubahan waktu itu seringkali yang dilalaikan oleh manusia. Justru pada saat itu utama-utama waktunya, saat dimana malaikat itu hadir, betul-betul hadir. Bahkan kalau seandainya seseorang, ulama menyebut, kalau seandainya ada seseorang gara-gara membaca Al-Quran, lantas kemudian sholat subuhnya itu terlambat, maka membaca Qur'annya itu bisa makruh. Bahkan kalau gara-gara membaca Qur'annya sholat subuhnya jadi di luar waktu, maka membaca Qur'an di waktu tersebut menjadi dilarang. Apalagi kalau penyebab sholat subuhnya terlambat adalah tidur. Apalagi kalau yang menyebabkan bangun tidurnya terlambat karena begadang sebelumnya, bukan karena mungkin sakit. Nah, maka Imam Al-Ghazali menekankan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena selepas seseorang ini bangun tidur, seseorang itu akan mencari keutamaan, mencari penghidupan, mencari penghasilan. Sehingga harapannya
ketika seseorang memulakan mencari penghasilan, dimulakan dengan cara yang tepat, dengan modal yang tepat, dengan energi yang benar. Ini yang pertama. Jadi malu pada saat bangunnya terlambat, kemudian langsung mencari penghasilan. Jadi penghasilan dicari pada saat seseorang mengenepikan, mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waliyakun awwala ma yujriya ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Jadi kalau bangunnya awal, badan kita siap ketika diajak sholat subuh, sehingga biasanya lebih mungkin untuk berzikir. Nah, sehingga alasan yang kedua, kalau bangunnya cepat, maka nanti yang pertama muncul, yang pertama hadir dalam hati dan mengalir dalam lisan itu adalah zikir. Tetapi kalau bangunnya lambat, apalagi ada meeting, apalagi ada pekerjaan dudet, ada target, sehingga akhirnya kalang kabut. Zikirnya tidak terucap, dalam hatinya tidak terisi dengan mengingati Allah, ketebak-ketebuk. Nah, makanya Bapak Ibu, Rasul itu ketika mengajari sholat, tidur, itu dilakukan dengan tahapan yang sangat rapi, teratur. Kalau boleh sholat 2 rakaat sebelum tidur. Kalau enggak, paling tidak dalam keadaan bersuci. Kalau tidak, sebaiknya tidurnya menghadap ke kiblat, lambungnya kanan ada di sebelah bawah. Sebagus-bagusnya, kemudian dia berdoa. Karena pada saat seseorang tidur, itu dia menentukan. Bapak, Nabi menyebut tidur itu seperti mati kecil. Sekarang coba bayangin kalau seandainya seseorang tidur, bangun-bangun kemudian dia di alam barzah gitu. Repot, kan nggak nyadar itu. Nah, makanya kalau bisa ucapan yang terakhir yang disampaikan, ingatan yang terakhir yang ada dalam setiap orang yang mau tidur itu adalah zikir. Sehingga kalau in case setelah tidur itu kok bablas, nyasar, nggak balik lagi ke dunia, memang sudah diantar dengan zikir yang baik. Ini kalau boleh, kalau tidur jangan sambil dimulakan diantar dengan dengerin musik. Khawatir. Ada orang yang nggak bisa tidur kalau telinganya tidak dikasih earphone, sehingga dia tidur dengan mendengar musik pengantar tidur. Nah, itu khawatir. Pas terakhir dia tersadar, yang diucapkan adalah kalimat yang bukan thayyibah, masuk dia tidur. Selepas tidur bablas dia. Nah, itu berarti menandakan akhir kalimatnya bukan kalimat thayyibah. Tapi kalau dimulai dengan tadi tata laksana yang disampaikan oleh Nabi, ada doa yang cukup panjang. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa aslamtu nafsi ilaik, dan aku serahkan jiwaku untukmu ya Allah.
Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. La malja'u wa la manja illa ilaik, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat selamat kecuali darimu dan kembali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, saya beriman atas kitab yang engkau turunkan. Wa bi rasulikal ladzi arsalta, dan aku juga beriman ke atas rasul yang telah engkau utuskan. Tidur. Jadi ketika seseorang tidur dalam keadaan seperti itu dan kemudian bablas terus langsung ke jurusan alam barzakh, maka yang terakhir tadi adalah ikrar. Nah, selama ini yang kita baca Allahumma bismika Allahumma ya Allah, itu yang paling sederhana sekali. Nah, tadi ada doa yang cukup panjang, yang itu susunan bahasanya pun indah, dihafalkannya pun juga mudah, nilai filosofi dan substansinya juga dalam. Ada ikrar di situ. Nah, setelah bangun, maka kata Imam Al-Ghazali, disuruh untuk berdoa. Kenapa Bapak? Ketika seseorang tidur, bangun tidur, pertama sekali yang harus diucapkan adalah zikir. Karena pada saat seseorang itu tidur, dia tidak bisa sadar atas apa yang dia lakukan. Makanya kalau tidur, habis tidur itu kalau mau sholat harus wudu lagi, kalau mau makan harus cuci tangan lagi. Sebab pada saat tidur kita nggak tahu tangan kita ini kemana saja larinya, bergerilyanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan itu duduk di atas kepala salah seorang dari kalian idza huwa nama, ketika ia tertidur. Jadi pada saat kita ini tertidur, pada saat seseorang tertidur, malaikat dia sedang duduk di atas kepala dengan membawa 3 talian, dengan membawa 3 tali. Yadribu ala kulli uqdatin makanak alaika lailun tawilun farqud. Nah, ini yang membuat seseorang tuh kalau tidur kebluk gak bisa dibangun. Kenapa? Karena di masing-masing kepala telinga kita ini ditali oleh malaikat dengan 3 tali yang amat kuat. Dan kemudian pada saat yang sama sambil dikipas-kipas, sambil ditimang, ini malam masih panjang, tidurlah, tidur. Makanya kalau kata Nabi, disuruh memercikkan. Allah memuliakan seorang laki-laki yang bangun dari tidur, sholat 2 rakaat, dan kemudian membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun, nadija fi wajhihal ma', dipercikkan api di atas wajah istrinya. Begitu juga rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang laki-laki yang istaiqadat minan naum, bangun malam, fasolat, kemudian sholat, thumma aiqadat ahlaha, kemudian membangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadijat, maka ia percikkan fi wajihi, di wajah suaminya, al-ma'a, apa itu air. Jadi ini gambaran kenapa kok air? Ya, karena ada barang panas yang mengendalikannya. Apa itu? Ini disebut yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum.
Fa in istaiqadha dzakiran lillah, kalau seandainya seseorang itu bangun dan kemudian berzikir dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, in halat uqdahu, maka talinya akan terlepas satu, terlepas, terurai. Fa in tawaddoa, apabila dia setelah bangun kemudian berwudu, in halat uqdatun, maka talinya mulai terlepas lagi. Fa in shalla, kalau seandainya kemudian diteruskan dengan salat, in halat uqdatuhu kulluha, maka tali yang yang membuat dia tidak berdaya tadi, maka akan terlepas semuanya. Jadi ada tiga tali. Kalau bangun berzikir, maka talinya lepas. Kalau kemudian diteruskan dengan wudhu, tali kedua lepas. Kalau disempurnakan dengan sholat, maka tiga tali yang membelenggunya itu terlepas. Fa'asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Kalau sudah kayak begitu, maka akan bugar cergas, semangat, fresh. Wa illa, tapi kalau tidak dilakukan, asbah habithan nafsi kaslan, maka jiwanya akan jadi rusak dan kemudian malas. Kayak biasanya Bapak Ibu, produktivitas seseorang itu bisa dilihat pada kemampuannya mengelola waktu. Bangun awal, maka dia akan produktif. Mungkin kalau secara mental dan psikologinya bisa dijelaskan, tapi kalau secara sumber hadis nabawinya tadi, kayak kita lihat kalau ada belenggu yang ditali oleh setan, tapi pada saat bangun berzikir, belenggu satu terbuka, wudu belenggu dua terbuka, disempurnakan bersama sholat, maka seluruh belenggunya terlepas. Fakul, maka katakanlah inda dzalika, pada saat itu, pada saat bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, bersyukur kepada Allah karena Allah menghidupkan. Jadi ini juga ikrar, Pak. Sebagaimana sebelum tidur tadi. Sebelum tidur ikrar, pada saat tidur memang nggak sadar, kemudian selepas tidurnya berikrar, memuji Allah, bahwa akhirnya Allah memberi kesempatan untuk hidup lagi. Jadi kalau di awalnya diikrari, di akhirnya diikrari, di tengah-tengah kok kemudian diangkut, diambil, disuruh balik ke rahmatullah, maka dalam kondisi terbaik, karena sudah diawali dengan ikrar tadi. Ba'da amatana, selepas Allah mematikan kita, selepas Allah menidurkan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya akan kembali. Akan kembali untuk apa? Untuk dapat balasan. Jadi kalau orang pagi-pagi udah sadar dengan kayak begini, maka sepanjang harinya ketika melakukan perjalanan kehidupan, hati-hati, kenapa? Akan balik. Dan siapa yang balik, maka dia nanti akan pasti dimasukkan ke dalam pengadilan. Siapa yang masuk ke dalam pengadilan, pasti dia akan ditanya. Dan siapa yang ditanya, maka dia harus mempersiapkan jawabannya. Nah, jadi ini modal pertama ketika seseorang menjalani kehidupan dalam hari. Bapak, dalam Al-Quran kita menemukan satu ayat. Ayat ini terkait dengan hewan ternak yang dikasih makan rumput, dikasih minum bekatul. Ketika rumput dan bekatulnya masuk ke dalam tubuhnya, maka di dalam tubuh tersebut, di dalam tubuh hewan ternak tadi, ada unsur kotorannya.
ada unsur darahnya. Tapi kemudian karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir cairan yang bersih, fresh, layak untuk diminum, yang bermakna susu. Mimbaini farthin wadamin labanan khalisan sa'ighon lisyaribi. Logikanya Bapak, Ibu-ibu, susu yang fresh, segar, itu bisa keluar dari hewan ternak kambing atau sapi. Di tengah-tengah ada kotoran, ada air kencing, ada darah. Tapi kemudian keluar dalam bentuk yang amat steril dan bersih serta fresh. Ini kalau teori sosialnya, orang itu kapanpun ada yang baik, ada yang buruk. Nah, harapannya kita ini sama seperti susu tadi. Meskipun kita berada di tengah-tengah unsur, mohon maaf, kotoran, darah, air kencing, tapi kemudian kita bisa keluar menjadi susu segar yang layak, khalisan syairan lisaribi. Jadi ya di mana aja ada yang baik, ada yang buruk. Kalau dasarnya kita ini baik, meskipun di tengah-tengah anasir yang buruk, kita akan tetap bisa menjadi susu yang putih, tidak tercampur dengan bekas rumput, tidak tercampur dengan air kencingnya, tidak pula terkontaminasi dengan darah. Ya, maka kita harapannya begitu teori sosial. Jadi kalau kita baca Quran itu kita dapat teori. Tapi kalau dasarnya kita ini nggak baik, di tengah-tengah orang baik pun hati kita rusak. Nah, jadi itu gambaran. Nah, semuanya itu akan bisa kita pegang kalau pada saat bangun tidur salah satunya adalah berpikir tentang tadi. Jadi ketika kita berdoa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ucapan wa ilaihin nusyur itu bukan sekedar ucapan, tapi kesadaran bahwa nanti akan balik. Dan siapa yang balik pasti akan ditanya. Siapa yang pernah hidup maka dia akan balik. Siapa yang balik maka dia masuk ke dalam pengadilan. Siapa yang masuk ke dalam pengadilan akan ditanya, dan siapa yang ditanya harus menyiapkan jawaban. Sehingga tadi meskipun berinteraksi dengan berbagai macam orang, tapi ingin keluar seperti air susu, ingat kenapa akan balik. Nanti kalau enggak kayak gitu bahaya pertanggung jawabannya. Ada doa yang lain, asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah. Pagi karena Allah dan pagi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah, kekuasaan bagi Allah. Wal izzatu wal qadratu lillah, kemuliaan dan kemampuan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Semesta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ini iklan-iklan yang dilakukan dan oleh sebagian ulama kemudian sudah dikompilasi menjadi zikir pagi dan zikir sore. Salah satu di antara redaksi bacaan adalah doa yang seperti tadi. Allahumma bika asbahna
wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Ini semuanya ikrar Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya seseorang bangun di awal pagi dengan ritual tahapan yang seperti ini, maka perjalanan hidup pada hari itu akan terbimbing dia. Akan terbimbing dengan ikrar yang sedemikian dahsyat. Itu bukan hanya sekedar doa, tapi ikrar yang mengandungi ketauhidan. Ini bangun dari tidur. Allahumma inni as'alu khaira hadzal yaum. Ya Allah, saya memohon hari ini hari yang baik, kebaikan dari hari ini. Wa khaira ma fihi, dan minta kebaikan yang berada di dalam hari ini. Memohon kepadamu kebaikan yang terhimpun di dalam hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, berlindung kepadamu dari keburukan hari ini. Wa syarri ma fihi, dan keburukan yang ada di dalamnya. Jadi kalau dari awal kita punya bekal ikrar, penghayatan, kesadaran akan kembali hidup kita ini untuk Allah, maka terbimbing pada hari itu, Pak. Faidah labista, apabila kamu memakai siapakah baju kamu, fanwi bihi, maka niatkan imtisala amrillahi ta'ala. Jadi pada saat kita ini pakai baju, kita tidak hanya sekedar niatnya pakai baju yang bagus, nunjukkan baju kita keren, rapi, proper, sesuai dengan color corporate atau style corporate, tidak. Tapi kata Imam Ghazali, niatkan melaksanakan perintah Allah fi sitri auratika, untuk menutup aurat kamu. Bapak Ibu, dalam konteks ini, baik laki maupun perempuan, ini sama-sama memiliki ketentuan untuk menutup aurat. Bukan hanya sekedar laki-laki yang dia ini bisa meriang ketika melihat lawan jenis yang cantik misalkan, tapi sama perempuan itu juga bisa bergetar badannya kalau melihat lelaki yang keker, gagah, ganteng. Nah, oleh karenanya maka baik laki maupun perempuan itu oleh Allah diminta untuk menundukkan pandangan. Kalau untuk perempuan kata Allah, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ya kan? Terus ayatnya kemudian apa? Disuruh menundukkan pandangan. Begitu juga kalau yang laki-laki kata Allah dalam Al-Quran bahwa disuruh apa? Disuruh menundukkan pandangan juga. Nah, salah satu agar kita membantu orang lain bisa menundukkan pandangan itu adalah menutup aurat. Maka baju itu kalau niatnya utamanya menutup aurat sudah betul. Tapi kalau ada orang pakai baju kok niatnya justru malah untuk perhiasan atau menunjukkan, nah itu berarti kontraproduktif dengan niat baju itu disyariatkan. Sehingga ulama menyebut kalau baju itu memiliki fungsi perhiasan, itu keluar dari fungsi utama baju. Sebab baju itu fungsi utamanya adalah nutup aurat. Nah, cuma problem. Laki-laki yang didesain matanya itu jelalatan, karena mata laki-laki itu cenderung pengen lihat sesuatu. Di saat yang sama, kebanyakan, mohon maaf, perempuan itu pengen menampilkan kecantikannya. Ya, coba sekali-kali ibu-ibu itu pakai, kita pinjamkan bola mata kita ini kita pinjamkan supaya mereka sadar
betapa terganggunya kita ini kalau seandainya ada pandangan yang tidak semestinya kita lihat. Dan kalau imannya tidak baik ya akan mencari justru semakin rusak. Makanya Nabi menyebut pandangan mata itu seperti anak panah. Anak panah kalau sudah nancap ke daging, dibiarkan membusuk, ditarik, ambrol. Nah, mata juga sama. Sekali kita melihat sesuatu yang tidak sesuai syariat, nggak melihat susah, ketergantungan. Mau dilihat terus, makin busuk, jadi bahaya. Nah itu, maka pakai baju itu diniatkan itu untuk aurat. Wahdar jauhilah ayyakuna qastuka min lubsi libasika mira'atal khalqi. Jauhi, jangan sampai kalau seseorang pakai baju itu niatnya adalah untuk riya, menunjukkan kemewahan di hadapan manusia. Kalau itu kamu lakukan, rugi gitu. Bapak, ini Ibu, ini mungkin pembahasan pertama terkait dengan bangun dari tidur dan apa yang dilakukan selepas bangun tidur, serta motif apa yang harus dibangun ketika seseorang menggunakan baju. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator, barangkali kalau ada yang ingin bertanya. Jadi ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. Bapaknya dulu yang minta. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dalam tadi saya mendengar terkait dengan sebelum tidur ya Pak Ustadz, kita berusaha untuk suci, artinya mengambil air wudhu Pak Ustadz. Nah, saya alhamdulillah berusaha untuk melakukan hal itu. Nah, namun terkadang karena kita ada suami istri tidur bersama gitu ya Pak Ustadz. Nah itu ya terkadang sering pastinya suka bersentuhan gitu ya Pak Ustadz. Nah, apakah kita harus mengambil air wudhu lagi atau seperti apa Pak Ustadz? Itu sih pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih. Iya baik, terima kasih. Sebelum tidur disunahkan untuk bersuci. Nah, ternyata pada saat tidur kemudian tidur beneran sama istrinya, Pak, berhubungan badan. Nah, kalau sunnahnya dilakukan oleh Nabi, itu setelah melakukan hubungan badan maka dia cuci. Saya sepanjang yang saya tahu, ya, itu yang dilakukan oleh Nabi adalah mencuci. Artinya ketika sudah dicuci maka kalau seseorang sudah mencuci selepas melakukan hubungan badan berarti dia sunnah telah dia tegakkan. Sepanjang yang saya ketahui tidak ada ketentuan sampai atau bahkan kesunahan untuk sampai kemudian wudhu kembali. Kenapa ya? Karena menegasi. Untuk apa wudhu sementara dia dalam keadaan junub? Ya. Tetapi sunnah wudhu sebelum tidur itu sudah terlaksana di awal. Nah, sehingga Bapak Ibu berarti kalau begitu ketika melakukan hubungan badan dia dalam keadaan berwudhu berarti kan dalam kondisi baik. Tapi ketika itu sudah dilakukan, kesunahannya adalah dicuci. Nah, makanya Nabi kemudian mengatakan sejelek-jeleknya lelaki itu adalah ketika sudah selesai begitu langsung delosor tertidur, lupa sama lupa sama istrinya.
Kalau langsung tidur berarti kan dia nggak sempat juga bersih-bersih. Nah, jadi poin saya, kalau saat terbaik sebelum tidur wudhu, kemudian kalau seandainya melakukan hubungan badan habis selesai, cuci barang mulianya itu dan kemudian tidur. Tidak perlu untuk wudhu lagi. Kenapa kok nggak perlu wudhu lagi? Ya nggak ada gunanya. Karena wudhu dalam keadaan berjanabat. Kalau yang pertama tadi itu wudhu, karena wudhu untuk sunat memasuki tidur, mau tidur. Ya. Nah, sunahnya setelah itu adalah yang penting tadi cuci. Maka kata Nabi, seburuk-buruknya lelaki adalah ketika setelah menyelesaikan hajatnya kemudian dia tertidur. Kalau secara psikologi sepertinya juga yang paling bagus setelah melakukan hubungan badan dan kemudian juga tidur kan, tapi juga memberi kecupan dan seterusnya. Bahwa pasti lebih ini kalau yang bab itu ya Pak ya. Nah, jadi kalau habis melakukan hubungan, seutamanya adalah dicuci, dibersihkan saja, tidak perlu mewudu lalu tidur. Itu mungkin komen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya untuk tadi yang dijelaskan kan ada saat bangun tidur malam, apakah untuk saat tidur istirahat siang berlaku hal yang sama adabnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang kalau tidak salah bunyinya pena pencatat dosa itu diangkat untuk golongan yang salah satunya adalah saat orang tertidur sampai ia terbangun. Apakah itu dosanya tidak dicatat hanya saat tidurnya saja atau terhadap efek setelah dibangun, misalkan karena tidurnya dia terlambat sholat asar, itu misalkan tidur di asar sebelum asar dan bangun saat maghrib, apa itu termasuk hal yang tidak dicatat dosa atau memang hanya saat tidurnya saja? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Adab tidur itu tidak khusus untuk malam. Artinya doa mau tidur itu juga dibaca meskipun tidurnya siang. Doa bangun tidur itu juga dibaca meskipun tidurnya siang. Nah, hanya saja tidur di siang hari itu ada tambahan. Yang pertama, tidak berlebihan. Karena tidur di siang hari itu tujuannya adalah untuk mengenergize supaya produktivitasnya mengenergize supaya produktivitasnya semakin berlipat. Makanya dalam Islam ada istilah qailullah. Qailullah itu tidur sejenak, tidur sesaat antara waktunya itu menjelang zuhur, gampangan waktunya. Nah, ini berarti namanya qailullah. Qalil itu sedikit. Qailullah itu adalah tasghir daripada qalil. Qalil aja udah sedikit, qailullah lebih sedikit lagi. Nah, makanya adab tidur siang gak boleh lama-lama. Ngakunya qailullah tapi 3 jam. Nah, itu bukan qailullah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ya harus memastikan supaya tidurnya ini tidak tidak menyalahi hak atau mengetepikan kewajiban. Kewajibannya apa kok malah tidur, gitu ya. Makanya kalau saya mungkin salah, di beberapa perusahaan bonafit itu diajari bagaimana tidur singkat, tidur di atas di kursi begitu pun bisa. Tujuannya bukan tidur sebetulnya, tujuannya memang untuk mengenergize fisik tadi. Nah, itu mungkin perlu ada pelatihan gimana supaya tidur singkat tapi memiliki impact yang bagus. Jadi niatnya kayak begitu. Nah, yang ketiga, karena kalau siang mungkin ini di ruang terbuka,
maka perlu dijaga. Kayak apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh kalau tidur kaki di mana, ini di mana gitu kan Pak. Ya. Makanya ibu-ibu tuh kaum hawa tuh kalau tidur harus di ruang private. Karena ya apa namanya, bisa terpapar itu auratnya. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, rufi al-qalam an thalathin. Tintanya malaikat, penanya malaikat itu dicabut dalam 3 situasi. Situasi yang pertama adalah orang yang mabuk. Ya, tapi orang mabuk itu kan mabuknya aja dosa. Yang kedua orang gila, orang junun. Kemudian ada beberapa riwayat lah ya. Yang ketiga adalah orang yang anak kecil, atau ada orang kecil sampai dia balik. Dalam riwayat-riwayat yang lain kemudian ada lagi ini adalah ada orang yang tidur hatta yastaiqin. Nah, jadi kalau seseorang tidur, ya orang tidur itu kan nggak sadar. Sehingga salah satu bentuk keadilan Tuhan adalah Tuhan tidak mencatat yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar. Yang tidak sadar itu imma dia majnun, orang majnun itu kan nggak sadar, atau dia orang yang membunuh. Makanya dalam Islam kalau orang membunuh dalam keadaan mabuk itu beda nanti treatmentnya, dan termasuk juga ada orang yang tertidur. Nah, tetapi kalau seandainya tidurnya ini kemudian membawa kepada pengabaian kewajiban-kewajiban, maka dia nanti akan dihitung. Contoh, kalau seandainya seseorang itu capek betul waktu itu, mungkin capek betul, dan ini tidak menjadi kebiasaannya, sehingga dia misalkan tidur jam 2:30, bangun-bangun 7:30, itu berarti kan waktu asar sama waktu maghribnya kelewat. Dan kebetulan memang dia di kosan sendiri, nggak ada yang membangunkan. Pokoknya langsung tidur tuh sampai 7:30. Nah, sholat asar yang dia tinggalkan, sholat maghrib yang dia tinggalkan, itu tidak dicatat oleh malaikat. Kenapa? Ya karena memang dia tertidur. Dia akan dicatat kalau seandainya 7:30, kok kemudian udah melek tidur lagi, kencing 7:30 kencing masuk ke kamar mandi, balik, itu akan dicatat. Atau dia akan dicatat kalau seandainya sudah bangun tapi malah nggak sholat, lapar makan dia, habis kenyang ngantuk lagi tidur lagi, dicatat. Tapi kalau seandainya 7:30 dia bangun dan dia sadar dan kemudian melaksanakan sholat asar, melaksanakan sholat maghrib, ya kalau dalam Syafi'i disebutnya qadha gitu. Qadha, sholat yang terlewat dilakukan di luar waktunya, qadha. Tapi kalau non Syafi'i mengatakan ya itu sebetulnya tetap melakukan sholat, cuma di luar waktunya saja, tidak ada istilah qadha. Maka nggak dicatat masalah. Itu mungkin cukup ya 2 pertanyaan tadi ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma afina wa'fu anna wardu'ana wa akrimna waghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina wa'fu anna wardu'ana wa akrimna waghfir lana. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi ajsadina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma afina fi adanina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma afina fi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ajrana.
kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina rabbana atina fid dunya sallallahu ala abdika wa ala Muhammadin wa ala alihi Assalamu tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.